Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 27. Malam itu Tio Sun tidur di dalam sebuah kamar tamu di rumah Kui Eng. Hatinya gembira sekali, dan malam itu tidurnya diisi mimpi indah dengan darah jelita yang amat menarik hatinya itu. Sebentar lagi baru air laut akan bergelombang besar, kata Kui Eng yang tiba-tiba muncul di dekat Tio Sun. Indah sekali pemandangannya, Nona. Mengagumkan sekali. Kui Eng tertawa ditahan. Memang demikianlah bagi yang belum pernah melihatnya. Hidup merupakan pengulangan-pengulangan yang membosankan sehingga baru hal-hal yang baru saja yang akan menarik hati. Coba tuaku tanyakan kepada setiap orang nelayan atau mereka yang biasa hidup di atas lautan, malam bulan purnama seperti ini sama sekali tidak ada keindahannya. Para pelaut tentu lebih mengagumi keindahan di pegunungan, akan tetapi sebaliknya para penghuni gunung sama sekali tidak lagi dapat menikmati tamasya alam di pegunungan. Tio Sun menghela napas panjang. Agaknya engkau suka berfilsafat, Nona. Kui Eng tertawa lagi. Mungkin hanya terpengaruh oleh kitab-kitab yang diajarkan oleh ibu kepadaku. Lihat, air laut mulai bergelombang, tuako. Sebentar lagi gelombang akan cukup besar sehingga berdiri di sini tidak menyenangkan lagi. Apalagi bagi tuaku yang tidak biasa, jangan-jangan malah memabukkan. Mari kita masuk saja ke dalam, tuako. Tio Sun melihat bayangan bulan tadi sudah pecah-pecah dan merasakan goyangan kapal ke kanan-kiri. Dia mengangguk dan keduanya lalu memasuki bilik yang cukup besar di mana tersedia meja kursi. Bagaimana kau bisa tahu bahwa gelombang akan datang, Nona? Padahal tadi tenang-tenang saja, bahkan air laut hampir tidak bergerak sama sekali. Karena belum tiba saatnya, tuako. Akan tetapi setiap malam terang bulan, air laut pasti bergelombang besar. Karena itu, para nelayan lebih senang mencari ikan di waktu malam gelap. Kui Eng sengaja memberangkatkan kapal itu di malam hari agar tidak menarik perhatian orang-orang di pantai, karena dia tahu bahwa sudah pasti di antara anak buah bajak tengkorak hitam, ada yang memata-matai gerakannya. Dia mengerahkan anak buahnya kurang lebih 50 orang, sebagian besar adalah pribumi dan ada belasan orang anak buah bangsa asing yang bekerja di perusahaan ayahnya. Dia sendiri memakai pakaian ringkas, dengan sepatu yang hitam mengkilap, sepatu bot yang sampai di lututnya. Sebatang pedang tergantung di punggungnya dan Tio Sun memandang kagum karena darah itu benar-benar kelihatan gagah perkasa. Aku yakin akan dapat menyelamatkan Bengkoko, bahkan dapat membasmi Tokugawa dan anak buahnya. Gadis itu kelihatan bergembira dan bersemangat sekali. Malam itu gelombang amat besar dan kapal angin timur yang besar itu tidak dapat laju, harus menentang gelombang dan perlahan-lahan mendekati sebuah pulau yang terpencil jauh dari pulau-pulau lain. Menjelang pagi, ombak mereda dan kapal itu baru berani membuang sauh di dekat pulau, menanti sampai datangnya pagi. Setelah bola emas besar sekali itu muncul dari permukaan air di sebelah timur, membakar lautan menjadi merah menyala, barulah kapal itu bergerak lagi menuju ke pulau yang memanjang dan dari jauh kelihatan seperti seekor ikan hiu sedang meliuk. Yang berada di atas dek hanya Kui Eng, Tio Sun dan beberapa orang anak buah yang bertugas memegang kemudi dan mengatur layar. Kapal besar itu kelihatan sunyi sekali dan kosong karena tidak ada 10 orang yang berada di atas geladak. Selebihnya, atas perintah Kui Eng, menyembunyikan diri di bawah dan di bilik-bilik. Pembantu yang mengemudikan kapal itu sudah hafal akan tempat ini, maka dengan hati-hati dia dapat memilih jalan yang aman dan menempelkan kapal di tepi pulau yang airnya dalam. Di situ nampak beberapa buah perahu besar yang bercat hitam, dan beberapa orang yang tadinya berada di situ, berlari-lari ke daratan ketika melihat kapal angin timur itu. Tak lama kemudian, muncullah seorang laki-laki setengah tua, usianya kurang lebih 55 tahun, bertubuh pendek tegap, kelihatan kokoh kuat dengan sepasang lengannya yang pendek agak membengkok ke dalam. Dia memakai pakaian yang berlengan pendek sampai ke siku dan berkaki pendek sampai ke lutut sehingga nampaklah otot-otot di lengan dan kakinya yang melingkar-lingkar dan besar menggembung, tanda bahwa orang itu bertubuh kuat dan bertenaga besar. Rambutnya diikat di bagian atas dan dibiarkan terurai di belakang lehernya, dan di pinggangnya tampak sebatang pedang melengkung panjang, yaitu sebatang pedang samurai bergagang panjang. Kedua kakinya memakai sandal sederhana, dan mukanya tertutup kumis dan brewok yang membuat orang ini kelihatan menyeramkan.
Inilah dia Tokugawa, kepala bajak laut tengkorak hitam yang amat ditakuti oleh para pemilik kapal karena kejamnya. Oleh karena itu, melalui perantara kepala bajak laut ini yang bukan lain adalah pembesar di kota Yentai sendiri, para pedagang dan pemilik kapal rela membayar uang sumbangan atau hadiah kepada kepala bajak ini agar kapal-kapal mereka dibebaskan dari gangguan tengkorak hitam. Tentu saja hal ini membuat Tokugawa menjadi seorang yang kaya raya dan hanya karena permusuhannya dengan Yuan de Gama dengan istrinya saja yang akhirnya membuat Tokugawa sampai terpaksa melarikan diri ke Pulau Hiu, di mana dia membangun sebuah rumah besar dan menjadikan pulau itu sebagai tempat persembunyiannya atau sebagai pusat dari gerombolan bajak tengkorak hitam. Tokugawa tadinya adalah seorang jagoan samurai di Jepang. Golongan samurai ini amat termasyhur di Jepang yang muncul di abad ke-11. Pertama-tama muncul para pimpinan golongan-golongan yang menamakan dirinya sebagai pendekar yang disebut daimyo, yang bernama besar, dan para daimyo ini yang karena sifatnya seperti seorang jenderal pemimpin pasukan, maka muncullah golongan samurai, mereka yang mengabdi. Senjata para pendekar ini yang terutama adalah pedang panjang yang bergagang panjang pula, yang bentuknya agak melengkung. Banyak jagoan-jagoan samurai yang sudah tidak bertugas dalam pasukan seorang daimyo, lalu menjadi perantau dan sifat mereka yang amat menjunjung tinggi nama mereka sebagai jagoan samurai, mengutamakan kegagahan, seperti halnya para pendekar di Tiongkok. Akan tetapi karena mabok akan wajah cantik wanita dan mabok akan kesenangan duniawi, berubahlah watak Tokugawa setelah tidak ada disiplin kelompok yang mengikatnya dan dia lalu dimusuhi oleh para jagoan samurai lainnya, karena dianggap sebagai seorang yang mencemarkan nama samurai. Tokugawa lalu melarikan diri dan akhirnya dia muncul sebagai kepala bajak yang disegani di sepanjang pantai Teluk Pohai. Benar seperti diceritakan oleh Kui Eng kepada Tio Sun, bekas jagoan samurai ini ketika bentrok dengan Yuan de Gama dan bertanding 1 lawan 1 dengan Zhou Lihua, samurainya tidak mampu menandingi Lihua dan tentu saja dia menjadi kagum bukan main. Di samping suka akan wanita dan kedudukan serta kehormatan, juga bekas jagoan samurai ini suka sekali akan kegagahan, maka melihat kegagahan Lihua, dia menjadi tergila-gila kepada nyonya itu. Akan tetapi ternyata dia selalu gagal menghadapi pendekar wanita dan suaminya itu, dan akhirnya ketika melihat putri pendekar wanita itu yang sudah besar, dia mengalihkan harapannya kepada Kui Eng karena dia tahu bahwa darah cantik ini pun mewarisi kepandaian ibunya. Hal ini membuat Yuan de Gama dan Zhou Lihua marah sekali dan dengan terang-terangan mereka ini memusuhi Tokugawa dan hendak membunuh serta membasmi gerombolannya. Tokugawa berkali-kali mengalami kekalahan dan akhirnya dia melarikan diri ke Pulau Hiu itu. Ketika dia mendengar berita bahwa Zhou Lihua yang ditakutinya itu bersama suaminya pergi ke barat timbul kembali niatnya dan akhirnya dia menggunakan pengeroyokan anak buahnya berhasil mengalahkan dan menculik Richardo de Gama, kakak kembar dari Kui Eng dan membawanya sebagai tawanan ke Pulau Hiu. Mulailah dia melakukan pembalasan terhadap keluarga itu dengan jalan menggunakan Richardo sebagai sandera dan dia minta ditukar dengan kapal angin timur, kapal terbesar di pantai itu. Kalau dia dapat memiliki kapal itu, tentu dia akan leluasa melakukan pembajakan, mengejar kapal-kapal lain yang tidak memberi sumbangan kepadanya. Dan tentu saja dia akan menggunakan pemuda itu untuk mendapatkan gadis yang dirindukannya, yaitu Kui Eng si cantik jelita. Dapat dibayangkan betapa girang hati Tokugawa ketika mendengar dari penjaga di pantai pulaunya bahwa kapal angin timur yang dinanti-nantinya telah muncul. Dan lebih girang lagi hatinya ketika dia mendengar laporan bahwa di antara 8 orang yang membawa perahu dan tampak di atas geladak itu terdapat Zhou Kui Eng, darah yang membuatnya tergila-gila sebagai pengganti ibu darah itu. Dia menggosok-gosok kedua tangannya. Bagus, sekali tepuk 2 lalat ini namanya, hahaha. Maka cepat dia mengumpulkan orang-orangnya yang berjumlah 40 orang lebih menuju ke pantai menyambut datangnya kapal itu. Melihat munculnya musuh besar yang amat dibencinya itu, Zhou Kui Eng lalu mengerahkan kaikangnya dan berseru dengan suara lantang. Hei! Tokugawa, manusia curang! Hayo lekas bebaskan kakakku, baru aku akan menyerahkan kapal ini kepadamu. Kalau tidak, aku akan memutar kembali kapal ini. Hahaha, nona manis. Engkau menjadi tamu kehormatan, silakan turun dulu dan kita bicara. Siapa percaya omonganmu? Hayo lekas kau bebaskan kakakku. Omongan seorang pendekar samurai boleh dipercaya 100% seperti mempercaya pedangnya. Tokugawa berseru agak marah karena kehormatannya tersinggung.
Dia lalu memberi aba-aba dalam bahasa Jepang kepada anak buahnya dan tak lama kemudian kelihatan seorang pemuda yang tampan dan yang mukanya persis Kui Eng, hanya lebih besar dan tegap karena dia adalah seorang laki-laki yang gagah, juga matanya berwarna biru dan rambutnya keemasan. Pemuda ini adalah Shou Kui Beng dan dia digiring ke pantai dengan kedua tangan terbelenggu ke belakang. Koko! Kui Eng berseru girang ketika melihat kakaknya dalam keadaan selamat walaupun menjadi tawanan musuh. Moi, jangan terjebak oleh jahanam Tokugawa. Jangan kau dengarkan omongannya yang palsu. Bawa anak buah sebanyaknya dan serbu saja, atau tunggu sampai ayah ibu pulang. Aku mati pun tidak akan penasaran kalau kelak dia dan gerombolannya terbasmi. Diam-diam Tio Sun kagum melihat pemuda itu yang demikian tabah dan bersemangat, persis seperti sikap darah jelita itu. Sudah berada di tangan musuh, berarti nyawanya berada di tangan musuh, masih berani bersikap menentang seperti itu. Hahaha. Tokugawa tertawa bergelak. Nona manis, engkau tinggal pilih. Engkau serahkan kapal itu baik-baik dan menjadi tamu kehormatanku, atau kau boleh bawa pergi kapal itu akan tetapi lebih dulu kau akan melihat leher kakakmu kupenggal di sini, di depan matamu. Tokugawa menggerakkan tangan kanannya dan, serat, pedang samurai yang melengkung panjang itu telah dihunusnya dan berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Sebatang pedang yang terbuat dari baja pilihan, pikir Tio Sun. Tokugawa, aku tidak takut akan ancamanmu. Aku memang mau menyerahkan kapal ini kepadamu sebagai penukar kakakku, akan tetapi suruh kakakku mendekat dan kau harus menjauhinya agar kau tidak bermain curang. Baru aku mau turun bersama kakakku. Moi, jangan. Kui Beng berteriak penuh kekhawatiran. Biarlah, Koko, mati pun tidak mengapa, asal kita bersama. Pula seorang jagoan samurai tentu tidak akan mencemarkan samurainya sendiri dengan jalan melanggar janji dan bertindak curang. Hahaha, kau benar, Nona manis. Hahaha. Tokugawa menyarungkan samurainya dan mendorong tubuh Kui Beng ke arah pantai. Kau sambutlah adikmu yang manis dan kalian akan kusambut sebagai tamu-tamu kehormatan, hahaha. Kui Beng terhuyung dan menghampiri adiknya dengan kedua tangan masih terbelenggu ke belakang. Pada saat itu, Tio Sun mengeluarkan pekik melengking nyaring dan tubuhnya sudah melayang dari atas kapal ke darat, langsung dia menerkam dan menyerang Tokugawa. Tokugawa terkejut bukan main, cepat dia menggerakkan lengannya yang amat kuat untuk menangkis. Puslah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Benturan dua tenaga yang sama kuatnya itu membuat Tokugawa dan Tio Sun keduanya terlempar ke belakang. Tokugawa makin kaget dan cepat dia memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menyerbu dan menangkap kakak beradik itu. Akan tetapi tiba-tiba berserabutan anak buah Kui Eng keluar dari kapal dengan jumlah yang sama besarnya dengan jumlah anak buah bajak. Bahkan di antara mereka ada pula yang memegang pistol seperti juga anak buah Tokugawa. Kui Eng sendiri cepat membebaskan kakaknya dari belenggu, menyerahkan sebatang pedang dan bersama kakaknya dia lalu berlari ke depan. Tahan! Tiba-tiba Tokugawa berseru sebelum anak buahnya bertempur melawan anak buah Kui Eng. Dia mengangkat lengan ke atas dan Kui Eng juga cepat memberi aba-aba agar orang-orangnya menahan senjata. Nona Shou, engkau ternyata curang. Engkau menyembunyikan kaki tanganmu di dalam kapal yang katanya hendak kau tukarkan dengan kakakmu. Tokugawa berteriak, diam-diam matanya menghitung dan mengukur kekuatan lawan, kemudian mengerling tajam ke arah pemuda berpakaian kuning sederhana yang memiliki kekuatan dahsyat tadi. Tokugawa, manusia tak tahu malu, kau masih berani bicara tentang kecurangan orang lain. Engkau lari bersembunyi ketika ayah ibu kami masih berada di Entai, kemudian engkau muncul ketika mereka melakukan perjalanan ke luar negeri, dan engkau menculik kakakku. Adakah yang lebih curang dari itu? Sekarang aku datang dengan pasukanku untuk membasmimu, dan engkau bilang aku curang. Bocah Shisou yang sombong. Karena aku kagum kepada ibumu dan karena aku cinta kepadamu maka aku tidak membunuh kakakmu, aku perlakukan dengan baik. Daripada engkau dan kakakmu mati konyol, lebih baik engkau menurut saja menjadi istriku dan kita semua menjadi keluarga, bukankah kedudukan kita akan menjadi lebih kuat? Jahanam hina! Manusia macam engkau ingin memperistri aku? Lebih baik aku mati bersama kakakku daripada dijamah tangan kotormu yang berlumuran darah manusia tak berdosa itu. Kau orang hina dan curang, yang hendak bersembunyi di belakang samuraimu yang sudah berkarat.
Hebat bukan main hinaan ini bagi seorang jagoan samurai. Tio Sun menjadi terkejut mendengar kata-kata Dara itu, karena kata-kata itu luar biasa tajamnya menusuk perasaan. Bocah bermulut lancang. Kau menghina Tokugawa? Ayahmu sendiri seorang pengecut, bersembunyi di balik nama seorang kapten gagah perkasa yang tewas bersama kapalnya, tapi diam-diam melarikan diri dan hidup dengan sembunyi-sembunyi. Kalau memang kalian keluarga gagah, hayo lawan Tokugawa 1 lawan 1. Tio Sun mengangguk dan dia melangkah maju menghadapi Tokugawa. Tokugawa, akulah lawanmu. Kita bertanding 1 lawan 1 ataukah hendak main keroyokan? Siapa kau? Tokugawa membentak dengan suara yang agaknya keluar dari dalam perutnya yang gendut. Namaku Tio Sun. Kenapa kau mencampuri urusan ini? Apakah engkau kaki tangan bayaran dari keluarga berdarah campuran ini? Sungguh memalukan sekali seorang pendekar menjadi antek orang asing. Tokugawa, mulutmu kotor seperti pecomberan. Kui Eng membentak, akan tetapi Tio Sun tersenyum kepadanya. Tokugawa, dengarlah baik-baik. Ayahku adalah seorang bekas pengawal yang paling dipercaya dari mendiang Panglima Besar Tehu. Oleh karena itu, biarpun aku tidak bekerja kepada pemerintah, namun melihat bahwa engkau adalah kepala bajak laut yang jahat dan mengganggu ketentraman, sudah menjadi kewajibanku untuk menentang dan membasmimu. Keparat, bocah sombong engkau. Sudah bosan hidup agaknya. Hiat. Dengan tiba-tiba Tokugawa menyerang dengan kedua lengannya yang pendek-pendek namun kuat sekali itu. Caranya menyerang seperti seekor kerbau hendak menyeruduk, kepalanya di depan dan kedua lengannya menyambar dari kanan kiri, agaknya hendak meringkus tubuh Tio Sun yang dibandingkan dengan dia hanya kecil saja sungguh pun jauh lebih jangkung. Tio Sun yang maklum bahwa orang ini mungkin ahli bermain pedang, akan tetapi bukan ahli berkelahi dengan tangan kosong, hanya mengandalkan tenaga kasarnya saja, maka dia sengaja tidak mau mengelak, melainkan menangkis pula dengan kedua lengannya yang dikembangkan ke kanan-kiri. Plak! Plak! Untuk kedua kalinya mereka mengadu tenaga, kini dengan kedua lengan, dan akibatnya, lengan mereka terpental. Akan tetapi, tiba-tiba Tio Sun menjadi terkejut bukan main karena entah bagaimana, tahu-tahu tangan Tokugawa telah dapat menangkap lengannya. Dengan cara yang aneh dan cepat lengannya diputar dan sebelum Tio Sun sempat membebaskan diri, tubuhnya sudah terlempar. Untung pemuda ini memiliki ginkang yang baik sekali dan cepat dia dapat menguasai keseimbangan tubuhnya sehingga dia dapat terhindar dari bantingan dan dari kejaran Tokugawa yang sudah tertawa-tawa. Keparat, siapa takut padamu? Kini Soukui Beng hendak meloncat ke depan, akan tetapi adiknya memegang lengannya dan menoleh ke arah Tio Sun. Tiot Wako, maukah kau mewakili kami memberi hajaran kepada bajak sombong ini, katanya. Plak. Des. Tokugawa yang kini terkejut ketika tubuhnya terkena tamparan dan perutnya tercium ujung kaki lawan ketika dia hendak mengejar lawan yang telah dibantingnya itu. Keduanya lalu meloncat bangun lagi, saling pandang dengan sinar mata saling mengukur dan marah seperti lagak dua ekor ayam jago yang berlaga hendak saling terjang. Tio Sun merasa kecelik. Biarpun mungkin Tokugawa tidak memiliki ilmu pukulan yang membahayakan, namun ternyata kepala bajak ini memiliki kepandaian gulat dan gerakan seperti ilmu Kim Najiu yang mengandalkan kecepatan kedua tangan dan mematahkan kedudukan kaki lawan. Tahulah dia bagaimana harus menghadapi lawan yang pandai ilmu Kim Najiu, ilmu silat cengkeraman dan pegangan, ini. Sama sekali tidak boleh merapat atau mengadu tangan. Maka Tio Sun lalu menerjang dengan cepat sekali, mengirim pukulan-pukulan mengandalkan kecepatan gerakannya dan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk merapat. Buk, des. Tubuh Tokugawa terpelanting, akan tetapi tubuhnya menang kuat dan kebal sehingga hantaman tangan kiri Tio Sun yang mengenai pundak kanannya disusul tendangan pemuda itu yang mengenai lambungnya tidak membuat si Kate kekar ini kalah. Dia terpelanting dan bergulingan lalu meloncat dekat lawan, langsung dia menerkam seperti seekor burung Garuda menyambar anak kambing. Kini Tio Sun mengelak cepat, meloncat ke kiri dan sengaja berlaku sedikit lambat sehingga lawan lewat dekat di sampingnya. Sikunya menyambar disusul tamparan pada tengkuk lawan. Plak, des. Kembali tubuh Tokugawa terjungkal dan bergulingan, akan tetapi tetap saja dia meloncat bangun lagi. Kedua matanya menjadi merah, mulutnya mengeluarkan busa dan jenggot serta kumisnya bergerak-gerak, dari mulutnya terdengar bunyi kerot gigi beradu. Kedua tangannya direnggangkan dengan jari-jari tangan terbuka,
buku-buku jari tangannya mengeluarkan bunyi berkerotokan dan tiba-tiba tampak sinar kilat menyambar ketika dia mencabut samurainya yang gemerlapan saking tajamnya itu. Setelah mencabut samurainya, agaknya bangkit semangat jagoan samurai dalam diri Tokugawa. Sikapnya menjadi gagah sekali, gagah dan tenang, agaknya dia telah mampu menguasai kemarahannya setelah melihat samurainya yang diagungkannya itu. Kedua tangan memegang gagang samurai yang panjang, tubuhnya agak membongkok, kedua kakinya memasang kuda-kuda, matanya terang dan tajam memandang gerak-gerik lawan, dan sedikit pun dia tidak bergerak seolah-olah telah berubah menjadi arca batu. Tio Sun juga sudah mencabut pedangnya. Pemuda itu sama sekali tidak berani memandang rendah karena biarpun cara memegang pedang lawannya begitu aneh, menggunakan dua tangan, namun sikap lawannya, pasangan kuda-kudanya, gerak-geriknya, jelas membayangkan keahlian. Pula, selama hidupnya belum pernah dia bertemu dengan lawan yang menggunakan pedang samurai, maka dia tidak tahu bagaimana sifat ilmu pedang ini. Oleh karena itu, setelah menghunus pedangnya dan memegang pedang dengan tangan kanan, Tio Sun juga memasang kuda-kuda yang gagah, kaki kiri tegak, kaki kanan diangkat dan ditekuk lututnya sehingga ujung sepatu kanan menyentuh lutut kiri, pedangnya di depan tubuh menuding ke bawah, ujungnya menyentuh tanah dan tangan kiri di atas kepala menuding ke langit, mata mengerling ke kanan, ke arah lawan dengan pandang mata tajam. Inilah pembukaan kuda-kuda yang disebut menunjuk bumi dan langit yang merupakan pembukaan pertahanan yang amat kuat. Melihat lawannya tidak dapat dipancing untuk menyerang lebih dulu, Tokugawa yang menjadi penasaran itu lalu menggerakkan pedangnya. Sing, Hayat! Dia berlari ke depan, pedangnya digerakkan dengan cepat sekali, terputar-putar berubah menjadi gulungan sinar pedang kilat yang bergulung-gulung dan mengeluarkan bunyi dahsyat. Sing-sing ge-uwut-uwut-uwut. Tio Sun cepat mengelak dan kini dia mulai mengerti akan kedahsyatan ilmu pedang yang dimainkan oleh dua tangan itu. Pedang itu melengkung dan panjang lagi berat, digerakkan oleh kekuatan dua buah tangan maka tentu saja amat hebat dan dahsyat, sekali saja mengenai tubuh lawan pasti berarti maut dan gerakan lawan itu 90% berupa serangan, dan sedikit sekali mementingkan pertahanan karena tentu menurut perhitungan Tokugawa, serangannya yang dahsyat dan bertubi-tubi tanpa memberi kesempatan kepada lawan itu pasti membuat lawan tidak mampu balas menyerang. Jadi inti gerakan Tokugawa itu adalah semata-mata menekan lawan dan tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk membalas. Tio Sun sejak kecil digembleng oleh ayahnya sendiri dan ayahnya itu, Ban Kin Kui Tio Hok Guan, adalah seorang bekas pengawal Panglima Besar Tehu sehingga telah melakukan ribuan pertempuran dan telah memiliki pengalaman yang luas sekali menghadapi orang-orang pandai dari berbagai aliran. Karena tidak mungkin baginya untuk menceritakan semua teori aliran-aliran ilmu silat yang demikian banyaknya, maka dia hanya memesan kepada putranya itu agar setiap kali menghadapi lawan yang tidak dikenal ilmunya, janganlah terburu nafsu untuk mengalahkan lawan itu sebelum tahu benar-benar akan kelemahan-kelemahannya. Terburu nafsu ini mungkin akan mencelakakan diri sendiri karena dalam keadaan terdesak, lawan itu mungkin memiliki suatu ilmu simpanan yang akan berbalik mencelakakan penyerangnya. Oleh karena itu, biarpun Tio Sun sudah tahu bahwa lawannya lebih menekankan penyerangan sehingga pertahanannya menjadi lemah, dia tidak mau tergesa-gesa membalas serangan lawannya, apalagi karena dia maklum bahwa lawannya ini memiliki ilmu yang aneh-aneh dan tentu saja sebagai seorang tokoh sesat telah memiliki pengalaman pertempuran yang amat luas. Oleh karena itu, dia hanya mengelak dan kadang-kadang menangkis dan setiap kali tangkisan, pedangnya tentu terpental karena tenaga sebelah tangannya, betapapun kuatnya, tidak mampu menandingi tenaga kedua tangan Tokugawa. Sing-sing wuwut-wuwut, terang-cering. Sampai lewat 50 jurus Tio Sun kelihatan seolah-olah terdesak oleh Tokugawa dan anak buah Tokugawa sudah menyeringai dan tersenyum-senyum girang. Mereka itu agaknya maklum bahwa pemuda itu adalah jagoan yang dibawa oleh musuh, dan kalau sang jagoan itu sudah dirobohkan, tentu akan mudah membasmi pasukan lawan yang sudah kehilangan jagoannya yang diandalkan. Akan tetapi, di pihak Kui Eng dan Kui Beng, hanya para anak buah mereka saja yang kelihatan gelisah melihat Tio Sun terus didesak mundur, bahkan seringkali samurai yang tajam bukan main itu hanya berselisih sedikit dari tubuh jagoan mereka. Akan tetapi Kui Eng dan Kui Beng menonton dengan tenang-tenang saja. Dua orang muda ini adalah putra-putri pendekar wanita Souli Hua dan mereka itu dapat melihat betapa Tio Sun bertanding dengan hati-hati dan tenang, tanda bahwa pemuda itu memang berkepandaian tinggi dan tidak sembarangan main seruduk saja yang kemudian akan mengakibatkan kekalahan di pihaknya. Kini mulailah Tio Sun dapat mempelajari inti gerakan lawan.
Juga dengan girang dia melihat betapa lawannya sudah mulai berkeringat dan napasnya mulai memburu. Hal ini tidak mengherankan karena Tokugawa telah berusia 50 tahun lebih, menggerakkan samurainya dengan kedua tangan dan dengan sepenuh tenaga, ditambah lagi cara hidupnya yang tidak sehat, maka tentu saja ketangkasan dan daya tahannya tidak seperti di waktu dia masih menjadi seorang jagoan samurai di negerinya. Dia pun maklum bahwa lawannya ini hebat bukan main, tidak boleh dipandang ringan saja. Dahulu pernah dia memandang ringan kepada Zhou Lihua dan dia kalah, hampir saja dia tewas. Maka kini dia harus bersikap hati-hati. Setelah mendesak selama 50 jurus dan sama sekali tidak ada tanda-tanda bagi lawan untuk kewalahan menghadapi samurainya, bahkan gerakan lawan makin lama makin cepat dan ringan, Tokugawa lalu menggunakan siasat. Dia sengaja memperberat napasnya dan memperlambat gerakannya. Betapapun juga, Tiosun adalah seorang pemuda yang baru saja keluar dari rumah ayahnya, seperti seekor burung yang baru keluar dari sarang. Biarpun dia telah mempelajari banyak teori, akan tetapi dia belum banyak pengalaman, maka dia tidak tahu bahwa lawannya itu berpura-pura kehabisan tenaga. Dia menjadi girang sekali melihat kelambatan gerakan samurai, maka mulailah dia menyerang. Hait! Pedangnya meluncur seperti kilat. Cering-cering. Siut! Samurai itu menangkis 2 kali dan tiba-tiba dari pinggir gagangnya meluncur sebatang paku ke arah Tiosun. Aduh! Tiosun terpekik karena kaget ketika tahu-tahu paku itu menancap di pundak kirinya. Pedangnya berkelebat cepat laksana kilat dan kini Tokugawa yang berteriak, tangannya berdarah dan terpaksa dia melepaskan samurainya. Pada saat itu Tiosun yang telah terluka pundaknya itu secepat kilat menusukkan pedangnya ke arah dada lawan. Tokugawa miringkan tubuhnya membiarkan pedang itu menancap di pundaknya akan tetapi pada saat itu, kedua tangannya menyambar dan dia sudah berhasil menangkap kedua pergelangan tangan Tiosun. Cengkeramannya itu kuat sekali dan Tiosun maklum bahwa agaknya tidak mungkin melepaskan kedua lengannya dari cengkeraman itu, maka diam-diam dia lalu mengerahkan sinkangnya untuk memberatkan tubuhnya. Tokugawa tertawa bergelak. Jagoan samurai ini maklum bahwa bagi ahli silat, yang berbahaya adalah kedua tangannya, maka kini dia telah berhasil menangkap kedua pergelangan tangan lawan, membuat lawannya tidak berdaya. Dia sama sekali tidak berani melepaskan lengan lawan, karena maklum bahwa begitu terlepas, tangan itu akan dapat mengirim pukulan maut dengan cepat sekali dan hal ini amat membahayakan dirinya. Maka setelah kini berhasil menangkap lengan lawan, dia tertawa. Hahaha, hayo, kau lepaskan dirimu kalau bisa. Dan bersiaplah kau untuk mampus kubanting. Zhou Kuibeng dan Zhou Kuieng memandang dengan kaget sekali. Tadi mereka sama sekali tidak khawatir karena ilmu silat pemuda yang membantu mereka itu ternyata tinggi sekali. Akan tetapi sekarang, dengan kedua pergelangan tangan dicengkeram, ilmu silat tidak ada gunanya lagi, karena kedua lengan tak dapat digerakkan. Kui Beng dan Kui Eng merasa heran mengapa pemuda itu tidak mau menggunakan kakinya untuk menendang. Dan Tokugawa juga bahkan mengharapkan lawannya itu menggerakkan kaki menendangnya. Akan tetapi Tiosun berpendapat lain. Setelah bertempur, dia maklum bahwa dia dapat mengatasi ilmu silat kepala bajak ini, akan tetapi yang amat diandalkan oleh lawannya dan tidak dapat diatasinya hanyalah ilmu gulat yang aneh. Maka dia tidak mau mengangkat kaki menendang, karena dia menduga bahwa pada saat dia menendang, maka kekuatan bawah tubuhnya lenyap dan dia akan mudah diangkat dan dibanting oleh lawan yang bertenaga gajah ini. Dan dugaannya memang benar, Tokugawa juga menanti-nanti saat itu. Karena dia mendapat kenyataan bahwa lawannya tetap tidak mau menendangnya bahkan kelihatan seperti memasang kuda-kuda yang kokoh kuat, Tokugawa tertawa, kemudian tiba-tiba mengeluarkan suara dari perut dan kedua lengannya bergerak, otot-otot sebesar jari tangan di sekitar lengannya menonjol. Hai! Hiat! Dia mengerahkan seluruh tenaganya, dengan ilmu gulat dia berusaha mengangkat tubuh pemuda itu untuk dilemparkannya atau dibantingnya. Akan tetapi, sedikitpun kedua kaki Tiosun tidak terangkat. Pemuda ini adalah putra tunggal, juga murid dari Tio Hokguan yang berjuluk Ban Qin Kui, setan bertenaga selaksakati, maka tentu saja dia sudah melatih diri dengan ilmu kebanggaan keluarganya ini sehingga kini jangankan baru tenaga seorang Tokugawa, biar kepala bajak itu menggunakan bantuan 10 orang kaki tangannya, belum tentu akan mampu mengangkat tubuh Tiosun. Tentu saja Tokugawa menjadi penasaran sekali. Dia adalah seorang jagoan samurai yang terkenal memiliki tenaga hebat dan jarang ada lawan yang mampu menandingi tenaganya.
Akan tetapi sekarang, setelah menguasai kedua lengan lawan ini, seorang pemuda yang masih amat muda, bertubuh kecil saja, seorang pemuda yang belum ternama, dia tidak mampu mengangkatnya. Saking marahnya, dia mengerahkan seluruh tenaga dalam dan tenaga otot, perutnya mengeluarkan gerengan seperti seekor harimau terluka. Aug, haik, prot. Kui Eng sebagai seorang gadis yang wataknya jenaka dan periang, tidak mampu menahan kegelian hatinya mendengar suara terakhir tadi, karena suara berserobot itu keluar dari pantat Tokugawa. Hihihihi, tak tahu malu. Kui Eng terkekeh sambil menutupi hidungnya, menjepitnya dengan ibu jari dan telunjuknya. Pada saat itu, Tio Sun mengeluarkan pekik dahsyat melengking, tanda bahwa dia telah mengerahkan Ban Kin Keng, tenaga selaksakati, sepenuhnya dan tiba-tiba saja tubuh Tokugawa terangkat ke atas dan sekali Tio Sun menggerakkan kedua lengannya, terlepaslah pegangan kedua tangan Tokugawa dan tubuh kepala bajak itu terlempar ke depan sampai 6-7 meter jauhnya, terbanting ke atas tanah berdebuk dan mengebullah debu di atas tanah yang tertimpa tubuhnya itu. Sebelum Tokugawa sempat merangkak bangun, tampak sinar menyambar dibarengi suara ledakan. Tartar! Dan tubuh itu roboh kembali dengan kepala pecah disambar pecut baja, yaitu Joantian yang merupakan pecut yang dipakai oleh Tio Sun sebagai ikat pinggang. Tentu saja peristiwa ini mengejutkan hati para bajak laut dan serentak mereka menyerbu ke depan didahului oleh tembakan-tembakan dari pistol beberapa orang anak buah bajak. Tio Tuako, awas pistol! Kui Eng menjerit, akan tetapi Tio Sun yang sudah bersikap waspada, cepat meloncat ke belakang, kemudian bertiarap di dekat Kui Eng dan Kui Beng yang merupakan seorang jagoan tembak, menyambar sepucuk pistol dari tangan seorang anak buahnya, lalu bersama para anak buahnya yang memegang pistol dia lalu maju. Terjadilah tembak-menembak, akan tetapi hanya sebentar saja karena Kui Eng yang tahu bahwa pihak lawan sudah kehabisan peluru tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk mengisi kembali senjata api mereka dan sudah mengerahkan anak buahnya menyerbu ke depan. Dia sendiri bersama kakaknya dan Tio Sun sudah meloncat ke depan dan mengamuklah 3 orang muda ini dengan hebatnya. Perang tanding kini terjadi dengan amat seru. Akan tetapi sebentar saja para bajak yang sudah kehilangan kepalanya itu menjadi kocar-kacir. Banyak di antara mereka yang tewas dan sebagian lagi berhasil melarikan diri dari Pulau Hiu dengan perahu-perahu mereka. Kui Eng hendak mengerahkan anak buahnya untuk melakukan pengejaran, akan tetapi dicegah oleh Tio Sun. Nona, tidak perlu mereka dikejar. Niat kita hanya menyelamatkan kakakmu dan hal itu sudah berhasil, sedangkan Tokugawa telah tewas. Kui Beng membenarkan pendapat Tio Sun ini dan mereka lalu membakar bekas sarang gerombolan bajak laut itu, kembali lagi ke kapal membawa teman-teman yang tewas atau luka dalam pertempuran tadi dan kembali ke pantai daratan. Dengan hati penuh rasa kagum, kakak beradik kembar itu setelah tiba di dalam gedung mereka, menghaturkan terima kasih kepada Tio Sun yang diterima oleh pemuda sederhana ini dengan sikap merendahkan diri. Kui Beng juga girang mendengar bahwa pemuda ini ternyata adalah putra pengawal setia dari Panglima Besar Tehu, guru dari ibunya sendiri. Tio Tuako hendak pergi kemanakah maka kebetulan dapat lewat di Entai dan dapat bertemu dengan Eng Moi dan menolongku? Kui Beng bertanya. Tio Sun menarik napas panjang. Sebetulnya aku sedang memikul tugas yang amat penting sebagai wakil dari ayahku yang sudah tua dan yang tidak suka lagi mencampuri urusan dunia. Karena ayah merasa penasaran akan peristiwa dan malapetaka yang menimpa keluarga ketua Qin Lingpai yang amat dihormati dan disayangnya, maka ayah menyuruh aku untuk pergi melakukan penyelidikan dan membantu Qin Lingpai. Kui Beng dan Kui Eng kelihatan terkejut dan tertarik sekali. Apakah Tuako maksudkan pendekar sakti Chia Keng Hong ketua Chen Lingpai? Tanya Kui Beng. Tio Sun tidak merasa heran kalau 2 orang kakak beradik ini telah mendengar akan nama Chia Keng Hong. Siapakah yang tidak mendengar nama besar ketua Qin Lingpai yang merupakan pendekar atau tokoh besar di dunia persilatan pada masa itu? Jadi Jiwie, Anda berdua, sudah mengenal beliau? Mengenal sih belum, jawab Kui Eng. Akan tetapi ibu seringkali bercerita kepada kami tentang pendekar-pendekar sakti dan budiman di dunia Kang Ou, di antaranya adalah Chia Keng Hong Lo Chian Pui, ayahmu bekas pengawal Tio Hok Guan, dan pendekar Yap Kun Liong. Karena ibu sering bercerita, kami mengenal nama-nama besar itu sungguh pun belum pernah berjumpa dengan mereka dan baru sekarang secara kebetulan kami dapat bertemu dan berkenalan dengan Tuako. Apakah yang telah terjadi dengan Qin Lingpai?
Malapetaka apa yang dapat menimpa ketua Qin Lingpai yang menurut ibu memiliki kepandaian yang amat tinggi? Tanya Kui Beng. Peristiwa itu terjadi sewaktu Cialo Cianpui, orang tua sakti Cia, dan istrinya tidak berada di Qin Lingshan. 5 orang datuk sesat dari dunia hitam yang agaknya menaruh dendam kepada keluarga Cialo Cianpui menggunakan kesempatan itu untuk menyerbu dan mengacau Qin Lingpai, mencuri pedang pusaka Siang Bokiam dan membunuh 7 orang dari Cap It Hohan di Qin Lingpai. Tio Sun mulai dengan penuturannya dan kemudian dia menceritakan semua peristiwa yang terjadi di Qin Lingshan sebagaimana yang didengar dari ayahnya. 2 orang kakak beradik itu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dengan hati diliputi penuh rasa penasaran karena cara 5 bayangan dewa yang mengganggu Qin Lingpai itu mereka anggap amat pengecut. Dengan menyebutkan nama asing kami, jelas bahwa pembesar korup ini tidak mempunyai niat yang baik, kata Kui Beng. Pembesar busuk. Kui Eng memaki. Sungguh dia berani menghina kita setelah ayah ibu tidak ada di sini. Lupakah dia betapa ibu sudah membersihkan Yentai dari gangguan para penjahat dan betapa sudah banyak dia makan uang hadiah dari ayah? Tio Sun merasa khawatir sekali. Kalau sekiranya dia mempunyai niat buruk, lebih baik Jiwie tidak usah datang menghadapnya. Kita tidak mempunyai pilihan lain. Kui Beng berkata. Kalau tidak datang tentu dianggap membangkang dan memberontak. Biarlah kami berdua datang untuk mendengar apa yang akan dikatakannya. Dan aku akan membawa bekal untuk menutup mulutnya kalau perlu, kata Kui Eng. Mereka lalu mempersiapkan segalanya, tidak lupa sekantong terisi uang emas, kemudian minta kepada Tio Sun agar menanti sebentar di gedung mereka. Tak lama kemudian berangkatlah kakak beradik itu menghadap pembesar setempat, diantar pandang mata penuh kekhawatiran oleh Tio Sun. Sampai hampir sore 2 orang kakak beradik itu belum juga pulang dan hati Tio Sun telah merasa gelisah sekali. Tak lama kemudian, datang seorang anggota atau anak buah keluarga itu berlarian dengan terengah-engah dia menceritakan betapa Kui Eng dan Kui Beng telah ditangkap dengan tuduhan memberontak, bahkan para anak buahnya yang malam tadi menyerbu Pulau Hiu juga ditangkap semua. Celaka! Tio Sun berseru kaget dan pada saat itu, sepasukan prajurit keamanan kota datang menyerbu gedung tempat tinggal Kui Eng dan Kui Beng. Tio Taihiap, larilah, kalau tidak Taihiap tentu akan ditangkap pula, kata orang yang datang pertama tadi. Tio Sun maklum bahwa tidak mungkin dia melawan prajurit-prajurit pemerintah. Dia putra bekas pengawal setia dari kerajaan, maka tentu saja tidak mungkin bagi dia untuk melawan prajurit pemerintah, sungguh pun sekali ini para prajurit itu dipergunakan oleh seorang pembesar yang agaknya sewenang-wenang. Kalau begitu, hayo kau ikut aku melarikan diri. Tio Sun menyambar lengan orang itu dan membawanya lari lewat pintu belakang setelah mengambil buntalan pakaian dan pedangnya. Karena dia dapat bergerak cepat sekali, biarpun dia mengajak seorang anak buah Kui Beng, dia dapat lolos melalui tembok belakang ketika para prajurit menyerbu gedung itu, menangkapi pelayan dan menyita gedung seisinya. Apakah sesungguhnya yang telah terjadi atas diri Shou Kui Beng dan Shou Kui Eng? Mereka berdua pergi menghadap Chiang Tekoan, akan tetapi begitu mereka tiba, segera keduanya dikepung oleh sepasukan prajurit dan ditangkap dengan tuduhan telah membunuhi para nelayan di Pulau Hiu. Tentu saja Kui Beng menjadi marah sekali dan hampir saja dia mengamuk kalau tidak dilarang oleh Kui Eng. Kita difitnah, Bengko dan kita dapat membela diri di pengadilan. Kalau kita menentang, berarti kita memberontak terhadap penguasa setempat yang mewakili pemerintah. Demikian kata Kui Eng dan gadis ini lalu menyerahkan bungkusan uang emas kepada kepala pasukan agar disampaikan kepada Chiang Tekoan. Akan tetapi mereka tetap saja ditawan, dibelenggu dan dihadapkan kepada Tekoan, sedangkan kantong terisi uang itu entah kemana larinya. Dengan suara keren Tekoan membentak kedua orang kakak beradik yang sudah dipaksa berlutut di depannya itu. Kalian ini keturunan orang-orang asing berani membuat keonaran di daerah kami? Kalian telah mengandalkan kekuatan, membunuhi para nelayan di Pulau Hiu dan merampok harta benda mereka. 2 orang kakak beradik itu mengangkat muka dan memandang kepada Tekoan itu dengan heran dan penasaran. Chiang Tekoan ini sudah mengenal baik orang tua mereka, sudah pernah datang ke gedung mereka dan sudah banyak memperoleh hadiah, akan tetapi sikapnya sekarang ini seolah-olah seperti belum pernah kenal saja, seperti menghadapi 2 orang penjahat. Maaf, Taijin, sebutan pembesar. Kami sama sekali tidak merasa membunuhi nelayan, apalagi merampok harta mereka, jawab Kui Beng. Brak! Tekoan menggebrak mejanya. Kau masih berani membohong, Richardo de Gama?
Beberapa orang nelayan dari Pulau Hiu berhasil lolos dan mereka menjadi saksi-saksi utama. Kau tidak mengaku bahwa malam tadi kalian berdua membawa anak buah, dan naik kapal angin timur menyerbu Pulau Hiu dan membunuhi banyak nelayan tak berdosa di sana. Tidak. Itu hanya fitnah semata. Kui Eng menjawab dengan suara lantang. Sayalah yang membawa anak buah naik kapal angin timur menyerbu Pulau Hiu, akan tetapi sama sekali bukan untuk membunuhi nelayan, melainkan untuk menolong kakak saya ini yang diculik oleh gerombolan bajak laut yang dipimpin oleh Tokugawa. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.